Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini terdengar seruan dari sekelompok orang dari klan dewa yang melihat pertempuran itu. Meskipun mereka tidak mengenali Tianlin, apalagi mengetahui bahwa Tianlin adalah putra raja dewa asli generasi ke-13. Sekarang, ukuran tubuh keduanya telah menjadi setinggi 10.000 kaki dan keduanya bertarung dengan sengit. Namun dalam waktu singkat, Tianlin dirugikan lagi dan lagi. Bagaimanapun dia hanya berlatih sendirian selama ribuan tahun tanpa bimbingan siapapun. Adapun dia mampu mencapai kekuatan seperti itu karena dia telah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi. Tapi Feng Zheng berbeda. Dia dibesarkan di antara orang kuat dari klan dewa asli. Sejak dia masih kecil dan apa yang telah dia peroleh adalah sumber daya terbaik di antara seluruh klan dewa asli. Oleh karena itu, jika kekuatannya sama, itu bergantung kualifikasinya. Lagi pula, latar belakangnya sendiri tidak ada keraguan. Jadi wajar jika dia jauh lebih kuat dari Tianlin. Orang ini sungguh mengejutkan bahwa dia masih bisa mencapai titik ini yang menunjukkan kualifikasi orang ini juga cukup kuat. Meskipun Feng Zheng jarang menggunakan roh surgawinya, tapi dia bukan hanya dewa asli dari alam leluhur, tetapi diikuti oleh garis keturunan klan dewa asli kuno. Dan mereka yang dapat menerobos belenggu adalah dewa asli yang memiliki garis keturunan dewa asli kuno. Oleh karena itu, ukuran tubuh yang mencapai 10.000 kaki bukanlah batas kekuatan dewa asli. Bagaimanapun, klan dewa asli adalah ras yang dapat mengerahkan kekuatan spiritual di banyak dunia, dan bahkan secara paksa mengangkat suatu dunia ke level yang lebih tinggi. Jadi seharusnya kekuatan mereka tidak sesederhana itu. Sebuah sosok dari klan dewa asli berkata dengan suara yang dalam. Sekarang serangan gila dari Feng Zheng tidak pernah berhenti. Bahkan setelah dia menjelma menjadi tubuh setinggi 10.000 kaki, dia memiliki begitu banyak cara yang ampuh, sehingga dia bisa mengalahkan Tianlin. Dengan cara itu, Tianlin sama sekali bukan tandingan Feng Zheng. Jadi dia dengan cepat dikalahkan lagi. Mengapa tubuh Anda sangat familiar bagi saya, tapi Anda juga sangat menyebalkan? Meskipun Tianlin tidak rendah hati, namun amarah di matanya tak pernah pudar. Bahkan meskipun tubuh fisiknya terluka parah, tapi dia masih belum terjatuh sama sekali. Sebaliknya, dia justru bertanya kepada Feng Zheng. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ayah Anda meninggal karena Anda hal yang sia-sia. Jawab Feng Zheng dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Tianlin cukup terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia adalah putra raja klan dewa asli generasi ke-13. Jadi bagaimana mungkin ayahnya yang merupakan raja klan dewa asli bisa terbunuh dengan alasan yang tidak masuk akal ini? Memikirkan hal ini, Tianlin tidak bisa menebaknya. Jadi dia tidak boleh mati seperti ini. Pada saat ini, tinju Feng Zheng diselimuti cahaya keemasan. Setelah seluruh kepalan tangannya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang terang, itu langsung memicu angin puyuh yang dahsyat. Kemudian dia mengayunkannya ke arah Tianlin dengan kekuatan yang menakutkan. Jelas ini bukan lagi pukulan yang diterima Tianlin sebelumnya, yang membuat di bawah tinju Feng Zheng yang terus menghantam tubuh Tianlin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga Feng Zheng dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dan darah Tianlin terus melemah. Raja klan dewa asli generasi ke-13 adalah ayah saya. Jadi, siapa Anda? Tianlin meraung dengan marah. Saya adalah calon raja klan dewa asli dan saya tidak mengecewakan ayah Anda. Jawab Feng Zheng dengan bangga dan terus melanjutkan. Oleh karena itu, saya akan membunuh Anda untuk menggantikan Anda dan menjadi raja yang baru dari klan dewa asli. Sekarang seluruh tubuh Tianlin dipenuhi dengan luka dan berlumuran darah.
Meski begitu, tatapan matanya masih terlihat tegas. Meskipun nyawanya jelas terlihat seperti berada di ujung tali, seperti orang yang sekarat. Setelah Feng Zheng selesai berbicara, dia melangkah maju lagi dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajah Tianlin dengan keras. Tuar! Segera, di bawah suara teredam pukulan itu menyebabkan Tianlin tertembak ke belakang. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah cahaya kemasan muncul pada tubuh Tianlin lagi. Kemudian tubuhnya meledak lagi. Segera di dalam kehampaan yang dipenuhi cahaya keemasan, sebuah sosok yang jauh lebih besar pelan mengembun lagi. Sehingga Feng Zheng yang sebelumnya sudah memastikan akan benar-benar menang tercengang. Awalnya Feng Zheng mengira bahwa ukuran 10.000 kaki adalah batas kemampuan Tianlin, dan itu adalah batas maksimalnya. Jadi dia bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia tidak menyangka raksasa di depannya melampaui batas yang bisa ditembak oleh Feng Zheng untuk Tianlin. Sialan, bukankah transformasi 100.000 kaki ini adalah ukuran yang hanya bisa dicapai oleh para dewa asli, alam leluhur yang terkuat? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jelas-jelas orang ini hanya dewa asli bintang 9. Di bawah keterkejutan Feng Zheng, dia melangkah mundur dan melihat ke arah Tianlin yang telah membengkak hingga 100.000 kaki. Bahkan dia dapat merasakan energi dan darah yang terpancar dari tubuh Tianlin mengandung kekuatan yang menghancurkan. Dan itu telah membuktikan segalanya. Setelah tubuh Tianlin membengkak menjadi ratusan ribu kaki sehingga dia dapat menutupi langit dan matahari, dia segera bergegas turun untuk mencari tahu penyebab ayahnya terbunuh. Namun tepat ketika hendak turun, tiba-tiba beberapa cahaya dingin menderu dari salah satu bintang. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa sebesar tubuh Tianlin juga mengembun dalam sekejap. Kemudian langsung menyelimuti tubuh besar Tianlin, yang membuat tubuh Tianlin tiba-tiba membeku di tempat. Pada saat yang sama, beberapa sosok besar juga muncul secara tiba-tiba. Dalam masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa melakukan pertumpahan darah. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa putra raja ke-13 bisa tumbuh sedemikian rupa. Saya pikir karena Anda datang hari ini, Anda bisa dianggap telah kembalinya ke klan. Lagi pula kualifikasi Anda sangat tinggi. Jika Anda ingin kembali ke klan, maka Anda juga bisa diberikan gelar raja klan dewa asli selanjutnya. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari 9 sosok yang muncul. Kentut, bagaimana mungkin saya bisa terjatuh kalau ke-9 lelaki tua sialan itu tidak mengkhianati saya? Tepat ketika Xiaoyan terus melihat gambaran yang seperti nyata di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara yang sedang mengutuk di telinganya. Itu berasal dari suara-suara besar yang pernah didengar Xiaoyan sebelumnya. Namun setelah mendengarkan apa yang dia katakan, suara itu, Xiaoyan sudah bisa menebak bahwa apa yang dia dengar sebelumnya, seharusnya suara itu adalah Raja Dewa Asli generasi ke-13. Adapun alasan mengapa saya kembali ke klan, saya hanya seorang putra yang ditinggalkan, tetapi karena kebetulan saya memiliki darah dewa asli saya datang ke tempat ini. Jadi saya di sini bukan untuk peduli dengan klan yang hancur ini. Saya hanya ingin mencari tahu mengapa ayah saya meninggalkan saya. Dan mengapa ayah saya bisa mati dengan begitu mengenaskan. Setelah berbicara, Tianlin tertawa liar dan sulit diatur. Bahkan ada sedikit kegilaan dalam kata-katanya. Namun jawaban ini juga menyebabkan ke-9 sosok itu terdiam sejenak. Sombong! Meskipun Anda adalah putra Raja Dewa Asli ke-13, Anda bukanlah orang yang bisa membuat kekacauan di dalam klan Dewa Asli saya. Apakah Anda berpikir kami tidak dapat membunuh Anda? Di antara 9 sosok yang muncul, orang yang berbicaralah yang membawa aura keagungan yang tak tertahankan. Dasar bodoh, beraninya Anda merajalela setelah kematian saya. Tiba-tiba suara itu keluar lagi, namun dalam kata-katanya sepertinya Xiaoyan bisa merasakan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Anda adalah anggota klan dewa asli yang mendominasi.
Jika Anda ingin membunuh saya, maka bunuh saja saya. Jadi mengapa Anda harus berbicara omong kosong? Saat ini, Tianlin seperti tidak berniat memperlakukan dirinya sebagai anggota klan. Jadi dia secara langsung memilih untuk merespon dengan dominan. Sungguh anak yang baik. Anak saya memang sangat mendominasi. Sepertinya saatnya untuk menjadi seorang ayah. Mendengar suara yang terus keluar, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun ini semua adalah ilusi yang terjadi di masa lalu, tapi sepertinya Raja Dewa Asli ke-13 masih belum bisa melepaskannya. Segera di antara 9 sosok itu, satu orang tiba-tiba keluar dari udara. Kemudian cermin palem emas raksasa tiba-tiba mengembun darinya, yang bahkan lebih besar dari sosok Tianlin. Segera sebuah telapak tangan raksasa menyatu dengan ganas ke arah Tianlin. Melihat itu, Tianlin juga langsung bergegas untuk melawan. Namun kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan raksasa itu sepertinya mampu untuk melenyapkannya, yang membuat di bawah serangan itu Tianlin memuntahkan beberapa suap darah. Sekarang Tianlin hanya mengetahui bahwa dia adalah putra Raja Dewa Asli generasi ke-13. Tetapi dia belum mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Ayah saya tidak meninggalkan saya, kan? Dia mati dalam pertempuran. Jadi bukan karena dia tidak menginginkan saya, tapi karena dia telah mati. Memikirkan hal ini, sepertinya Tianlin telah menemukan sesuatu. Jadi matanya tiba-tiba menjadi halus. Sebagai seorang ayah, awalnya saya ingin pensiun dari posisi saya sebagai Raja Dewa Asli dan menghabiskan hidup saya bersama Anda. Tapi saya tidak pernah menyangka saya akan diperdaya oleh orang lain hingga saya terjatuh. Karena inilah saya menyusahkan Anda. Tetapi karena Anda tidak kuat, saya harus meninggalkan Anda di bintang itu. Jika Anda bisa bertahan, Anda bisa menerobos belenggu dan benar-benar berhasil. Suaranya seperti ingin bercakap-cakap di udara, namun gambarannya hanya ilusi. Jadi bagaimana bisa didengar? Saat Xiaoyan melihat ke arah Tianlin secara diam di depannya, ketika tubuh fisiknya runtuh lagi menjadi ukuran 10.000 kaki, tapi dia sepertinya masih belum mencapai batasnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.